perbuatan tercela, pelecehan seksual atau asusila terhadap Rani Juliani di kamar 803 Grand Mahakam. Namun fakta berkata lain, karena terdakwa tidak dapat membantah bahwa benar dalam pertemuan tersebut hanya ada terdakwa dan Rani Juliani dalam kamar tersebut. Kemudian Rani menerangkan bahwa terdakwa kemudian dan sehingga raja tersingkap dan terdakwa. Lebih lanjut lagi Rani Juliani menerangkan bahwa terdakwa dan meminta Rani Juliani untuk Kasus Antasari Ashar, terpidana 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, memasuki babak baru. Hakim yang menangani sidang kasus Antasari disinyalir melanggar kode etik karena mengabaikan barang bukti penting dalam persidangan. Barang bukti tersebut adalah keterangan ahli balistik, ahli forensik Abdul Munim Idris, baju milik korban, serta pesan singkat Antasari. Pengabaian bukti tersebut menurut Komisi Yudisial merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, khususnya dalam prinsip profesionalitas dan kehati-hatian hakim. Hal itulah yang menguatkan berbagai dugaan akan adanya rekayasa dalam kasus pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Publik pun mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki kemungkinan adanya intervensi kekuasaan terhadap hakim dalam persidangan yang telah menjebloskan mantan Ketua KPK Antasari Ashar ke penjara. Bola sekarang berada di tangan Komisi Yudisial. Jika KY menyatakan terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim, maka terbuka kemungkinan Antasari Ashar untuk mengajukan peninjauan kembali. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran yang terjadi, maka pengembalian nama baik para hakim harus dilakukan untuk tegaknya supremasi hukum di negeri ini. Pemirsa, kita ketemu lagi di Jakarta Lawyers Club. Sebenarnya banyak peristiwa yang menyangkut nasib rakyat pekan-pekan ini. Antara lain jatuhnya Merpati yang mengagetkan, bukan jatuhnya saja, tapi bahwa pesawat itu dibeli dari Cina dan belum punya sertifikat FAA, yaitu sertifikat dari federal atau pemerintah Amerika yang diakui oleh dunia. Sementara pesawat Cina ini belum, CN 235 kita sudah, tapi yang kita beli justru yang baru diproduksi di Cina ini. Konon baru 6 negara yang beli pesawat itu. Dan semuanya negara miskin. Zambia, Myanmar, kemudian Bolivia, Zimbabwe, Filipina, Indonesia. Dan di sebagian besar juga jatuh. Dan ini juga baru sebulan jatuh. Tapi saya kaget juga. Direktur Pertamina mengatakan kita nggak butuh sertifikat FAA. Terus butuhnya apa? Tapi bukan itu yang kita mau persoalkan malam ini. Ada satu yang menarik yang nggak tuntas waktu itu. Yaitu benarkah ada rekayasa dalam kasus Antasari atau kasus pembunuhan Nazarudin. Yang masalah ketika itu baik pengacara, bahkan diperkuat oleh Pak Dr. Munim, ada Komisi Yudisial juga, cenderung ada sesuatu di balik ini. Tapi kita belum dapat imbangan yang yang cukup dari pihak penyidik, yaitu kepolisian dan juga kejaksaan. Jadi malam ini saya hadirkan dua-duanya supaya Jakarta Lawyers Club itu betul-betul balance, tidak berpihak ke pengacara, tidak juga ke penyidik. Kami berada di tengah. Jadi saya minta para pengacara juga nggak takut banyak polisi PTK. Saya undang hadir bukan untuk menyerang pengacara, tapi supaya mereka melihat kasus ini di tengah publik. Gede juga nyalinya satu ini. Kita mulai pemirsa dengan Ketua Komisi Yudisial, yaitu Pak Herman Suparman.
yang kebetulan malam ini nggak bisa datang karena lagi rapat di Megamendung. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Pak Karni. Pak Herman, setelah bergulir ke Komisi Yudisial, sejauh mana Komisi Yudisial sudah menjajaki atau memeriksa kasus ini? Dan mungkin sudah ada fakta-fakta yang didapat di dalam pemeriksaan yang dilakukan komisi. Ya, baik Pak Karni, terima kasih. Dan terima kasih JLC, saya mohon maaf undangannya tidak bisa hadir. Pada dasarnya kasus ini seperti kita ketahui bersama adalah bukan kasus baru. Kami hanya meneruskan pemeriksaan dari yang sudah pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial tahap pertama. Tapi dalam peraturan Komisi Yudisial memang prosedur kami ini memang tertutup Pak Karni. Ya. Jadi kalaupun ada beberapa fakta yang mungkin sudah kami peroleh dari pengumpulan informasi yang selama ini kami lakukan, Ya. Kami belum bisa Pak Karni sesungguhnya menyampaikan kepada publik karena kami merasa belum cukup dan belum tuntas kami melakukan pengumpulan informasi ini. Demikian Pak Karni. Yang sudah dipanggil tentu bukan rahasia Pak. Siapa saja yang sudah dipanggil Pak Herman? Dalam rangka mengumpulkan sejumlah informasi, seperti juga publik ketahui, Pak Munim Idris memang sudah kami panggil, kami hadirkan ke Komisi Yudisial untuk kami kumpulkan informasinya dari beliau. Dan yang lain-lain ada yang tidak berkenan untuk disampaikan informasinya, tapi sudah kami juga kumpulkan informasinya. Jadi mohon maaf Pak Karni untuk yang lain belum bisa kami sebutkan Pak Karni. Kalau adik korban Nazarudin yang namanya Pak Andi Samsudin, apa komisi sudah panggil Pak? Belum Pak Karni, belum. Kalau pengacaranya Antasari sendiri, ada Magdir di sini, ada Pak Sekap. Ya, yang saya tahu Pak Magdir malah jumpa dengan saya walaupun saya tidak ikut berdiskusi dengan beliau di kantor, tapi ia sudah hadir pada kami Pak. Memang. Mungkin Memberikan Pak, sejumlah informasi. saya tidak minta kesimpulan Pak Herman, tapi yang saya ingin tahu ketika Pak Munim kami dengar di sini, dia mempersoalkan ada lempengan besi yang diketemukan 9 mili di kepala korban. Sementara senjatanya yang ketika itu terungkapkan 038. Nah, yang kami persoalkan, ya dipersoalkan oleh pengacara Antasari waktu itu kok beda. Nah, bukan itu yang kita ingin tahu. Apakah Pak Munim konsisten dengan cerita itu ketika ketemu komisi? Saya belum bisa menyampaikan informasi yang kami peroleh dari Pak Munim, Pak Karni, itu seperti tadi saya katakan. Karena kami juga harus cross-check dengan informasi-informasi dari pihak-pihak yang lain yang terkait. Sehingga nanti kami malah, walaupun Pak Karni tidak bertanya tentang kesimpulan saya khawatir malah itu menjadi kesimpulan saya secara tidak langsung begitu. Saya mohon maaf Pak Karni. Baik Pak Herman, yang saya ingin tanya dari Pak Herman satu aja. Dalam bayangan saya, hakim itu berwenang memakai dari 10 bukti, misalnya 7 bukti, dan menyampingkan 3 bukti yang ada. Apakah Komisi Yudisial berwenang untuk mencari tahu kenapa dikesampingkan? Terima kasih Pak Karni. Tentu saja dari sisi kami, sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang 10 butir itu, kami Komisi Yudisial masih tetap yakin bahwa mengabaikan alat-alat bukti adalah unprofessional conduct, Pak. Jadi artinya hakim tidak seyogianya mengabaikan alat-alat bukti atau apapun fakta-fakta karena itu tuntutan dari kode etik dan pedoman perilaku hakim, Pak Karni. Oleh karena itu kami merasa berwenang untuk memeriksa hal tersebut. Apakah dengan memeriksa itu Komisi Yudisial tidak sudah masuk ke dalam materi perkara? Kami merasa tidak, Pak Karni. Kami yakin betul kami tidak memeriksa pokok perkara dan kami tidak memiliki kewenangan untuk itu. Kami sadar betul, tetapi
mohon dipahami oleh semua masyarakat dan khususnya para penegak hukum dan lebih khusus lagi hakim bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim sudah sangat jelas dan itu wajib dipatuhi oleh seluruh hakim. Kami adalah lembaga negara yang berwenang untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu agar dipatuhi oleh seluruh hakim di Indonesia tanpa kecuali. Kalau saya kembali ke pertanyaan sebelum ini tadi Pak, kalau ada 7 bukti dan hakim sudah yakin dengan 7 bukti itu, karena itu tidak perlu mempertimbangkan lagi 3 bukti yang lain. Apa itu bukan sebuah vonis yang bisa dipertanggungjawabkan? Saya punya keyakinan berdasarkan ilmu yang saya pelajari bahwa apakah hakim itu mau menggunakan atau tidak itu sebagai bukti, tapi semua yang menjadi bukti dan fakta seyogianya dipertimbangkan di dalam putusan. Apakah hakim setuju atau tidak setuju, paling tidak itu jawaban dari hakim bahwa itu dipertimbangkan walaupun hakim tidak setuju. Oleh karena itu saya punya keyakinan berdasarkan ilmu yang saya pelajari, hakim wajib mempertimbangkan semua yang menjadi fakta dan bukti-bukti. Oleh karena itu, tatkala ada pengabaian, maka menurut saya adalah pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apa hakimnya Pak Herman sudah panggil? Gimana Pak Kani? Sekali. Hakim-hakimnya Pak Komisi Yudisial sudah panggil? Belum Pak, belum. Belum ada yang dipanggil? Kita mengumpulkan, mendalami semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung untuk kami bisa melakukan, memintakan klarifikasi dari para hakim yang bersangkutan. Kapan target Pak Herman kasus ini bisa dapat masyarakat keputusannya? Saya tidak punya target dalam arti yang konkret seperti apa, karena saya tidak akan mendahului apa yang akan terjadi, karena toh pada akhirnya kami akan meminta klarifikasi dari hakim yang menangani ini, seberapa dapat kami memperoleh informasi itu, yang kemudian ujungnya tentu apabila ada terjadi pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, ya seberat apapun nanti kan sanksinya tergantung. Apabila berat mungkin akan MKH, apabila tidak berat berarti mungkin bisa ditegur secara tertulis begitu. Baik Pak, tapi maksud saya berapa lama kemungkinan proses ini berlangsung? Iya, kami di Komisi Yudisial memiliki peraturan Komisi Yudisial yang waktu penanganan paling lama 90 hari sejak dilaporkan oleh masyarakat. Karena ini laporan merupakan lanjutan, tentu saja sejak laporan ini kami mulai tangani, Pak Karni. Udah berapa lama itu, Pak? Ya, kira-kira mungkin kalau tidak salah ingat saya hampir sebulan lah, Pak, mulai mencuatnya di Komisi Yudisial setelah saya memimpin Komisi Yudisial ini, Pak Karni. Baik, Pak Herman. Jadi kalau kami harapkan lain kali Pak Herman bisa hadir sendiri di tengah kawan-kawan yang ada di sini. Dan selamat. Pak Karni, terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga. Selamat merapat, Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Karni. Baik pemirsa, saya akan mulai dengan adik korban, Pak Andi Samsudin. Pak Andi, sampai hari ini belum ada panggilan? Kalau panggilan sama sekali belum pernah dipanggil sih. Tapi udah pernah memberikan keterangan? Memberikan keterangan tidak pernah, dipanggil tidak pernah. Jadi selama ini apa upaya dari Pak Andi? Saya tinggal menunggu bola. Belum tentu juga saya kalau dipanggil saya datang, belum tentu juga saya memberikan keterangan. Kenapa? Ada hal-hal yang pertimbangannya dipertimbangkan. Sebab saya memikir bahwa Komisi Yudisial ini tidak akan merubah apapun putusan nanti dalam mempengaruhi putusan PK nantinya. Bisa menjadi sebuah novum, kata pengacara. Kalau saya menganggap tidak novum sih. Kenapa? Sebab kenapa? Karena hanya merupakan satu pelanggaran kode etik. Ini permasalahannya. Tapi dia juga periksa apa saja yang bukti yang tidak dicantumkan dalam putusan. Ya, harusnya kayak juga panggil penyidik, lebih bagus. Dia akan panggil penyidik. Ya, setelah penyidik dipanggil dan seluruh unsur-unsur yang berkompeten dalam kasus almarhum saudara saya ini harus dipanggil secara keseluruhan. Termasuk mungkin adalah Rani bisa dihadirkan oleh Komisi Yudisial, wajib dihadirkan. Seluruh yang terlibat dalam misalnya hal-hal perkara ini harus dihadirkan oleh KY. Ini yang baru, artinya kalau mau menggali perkara ini yang sebenarnya bagaimana perkara ini, duduk perkara ini sendiri.